Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon sambil ngopi, kita obrolin tentang pemilu. Saat ini kita masih tetap dalam edisi yang membicarakan tentang dinamika dan keunikan penyelenggaraan pemilu di tingkat badan network yang ada di Jakarta Pusat. Kalau pada sebelumnya kita telah menghadirkan 3 anggota PPK dari 3 kecamatan dan membahas terkait dengan daerah yang kategori rawan. Kalau pada edisi kali ini kita akan membicarakan dari sisi keunikannya adalah mengenai keunikan kawasan elit. Nah, seperti apa Badan Network ataupun BPK bersama dengan jajaran nantinya menyelenggarakan pemilihan umum di daerah-daerah elit tersebut, kita akan mengupas selama 30 menit ke depan. Bersama saya sudah saya hadirkan ada Ketua PPK dari Gambir, ada Bang Jo. Bang Jo, gimana kabar Bang Jo? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Bang Jo setelah hampir setahun ya? Alhamdulillah selesai melaksanakan pilkada yang terakhir kemarin. Nah, sekarang juga teman pemilih, saya juga menghadirkan PPK dari Kecamatan Menteng. Saya kira juga teman pemilih yang ada di seluruh Indonesia juga tentunya sudah tahu betul Menteng itu ada di mana dan seperti apa. Nah, saat ini sudah hadir juga anggota PPK dari Kecamatan Menteng, Bang Erwin. Bang Erwin, gimana Bang Erwin? Alhamdulillah, sehat Bang. Oke, terima kasih sudah hadir di acara Kopi Pejambon. Sambil ngopi kita ngobrolin tentang pemilu ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian pertama yang mau saya tanyakan itu. Tentunya kalau di sesi yang sebelumnya saya tanyakan juga sudah berapa lama pengalaman berkecimpung dalam Badan Network. Nah, sekarang ini dari Bang Jo. Bang Jo, pengalamannya sudah berapa lama berkecimpung di Badan Network? Alhamdulillah, untuk Badan Network ini saya dari 2004 sudah mulai menjadi anggota PPS, lalu PPK. Sedangkan di 99 saya pernah menjadi anggota ketua PPS. Ada 20 tahun lah ya? Ya, 20 tahun. Dengan berbagai posisi. Ya. Nah, dalam pelaksanaan selama 20 tahun berkecimpung, apa mungkin yang menjadi pengalaman-pengalaman yang berkesan lah, mungkin hal-hal yang mungkin suka duka. Duka, alhamdulillah. Kalau yang saya ingat memang kalau secara materi ya mungkin ini agak jauh ya. Kalau saya merasakan bahwa di sini saya menemukan semua seperti silaturahmi untuk kebersamaan kita di sini dan mendapatkan satu kepuasan kalau kita bisa menyelenggarakan event demi event ini dengan baik gitu. Ini soal bagaimana suksesnya pemilu di wilayah kami, Pak. Iya, iya. Oke, sekarang saya ke Bang Erwin. Ya. Bang Erwin sudah berapa lama terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu? Pertama kali saya menjadi anggota KPPS di saat reformasi ya, tahun 99 pertama kali. Terus jadi anggota PPS, kemudian naik jadi PPS itu tahun 2012. 2 kali jadi PPS, lalu jadi PPK sekarang. Nah, dari berbagai pemilu tadi, 2009, kemudian 2004, 2009, 2014, hingga ke 2024 yang terakhir kemarin. Perjalanannya ataupun pengalamannya bagaimana itu, Pak? Dinamikanya menyenangkan kalau ada tantangan sebenarnya menurut saya. Pernah saya hampir mau digampar itu sama nenek-nenek gitu. Kasusnya karena pas saya lagi muter melihat ada di satu TPS itu kok ada yang mencak-mencak, saya samperin, saya tanya sama KPP saya kenapa. Namanya belum terdaftar waktu itu nggak salah tahun 2012 gitu loh.
gitu. Pilkada. Iya pilkada betul. Terus saya langsung cek ke IT, bagian IT saya cek di DPS juga nggak ada sama sekali. Waduh repot itu, dia mencak-mencak kamu nggak kenal saya siapa gitu. Oh enggak tante. Saya ini tantenya si anu lah, dia bilang gitu, pejabat tinggi gitu. Akhirnya dengan gaya saya waktu itu saya bisa ngademin walaupun hampir di tangannya dengan gemetar mau nampar saya tuh. Saya bilang, tante tahu nggak itu pakaian tante pakai? Saya punya 15 tante, itu sedikit berbohong saya gitu loh untuk meredam dia gitu loh. Tahu nggak koordinator di sini itu siapa tante di kelurahan ini? Om saya tante. Cuma saya nggak bisa nggak pakai pakaian itu, karena penyelenggara. Akhirnya dia luluh. Saya jamin tante kalau ada putaran kedua nama tante ada. Jaminan apa? Kuping saya tante, saya bilang gitu kan. Ya saya selidikin nama pantarlinya, itu ternyata memang yang bersangkutan tidak tinggal di situ, dan itu pantarnya 3 kali datang ke rumah dia, yang datang itu pembantunya yang keluar, pembantunya diminta itu semua kakak yang ada di situ, katanya udah terakhir di situ. Ujungnya ya kita harus ngadepin seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau masuk kepada soal kerugian yang terjadi di Gambir dan Menteng ya. Kita tahu kalau di Gambir dan juga Menteng ini sebenarnya banyak gedung-gedung perkantoran. Banyak perkantoran pemerintah pusat, juga provinsi dan daerah, termasuk juga sebenarnya pusat kegiatan ekonomi atau perkantoran ekonomi. Nah, di samping itu juga termasuk kawasan elit, karena banyak juga rumah-rumah kawasan elit di wilayah Gambir dan Menteng. Nah, ternyata kalau saya mendengarkan pengalaman yang dari misalnya Pak Nandi, ketika saya melakukan pemilihan terpilih yang maksudnya Jokowi itu, sering ataupun banyak yang memang ketika mendatangi rumah-rumah itu kesulitan untuk ketemu dengan si pemilik rumah atau yang terdaftar sebagai pemilik dari alamat tersebut. Nah, ini memang menjadi tantangan tentunya. Nah, oleh karena itu, dengan tadi hal yang elit di kawasan Gambir dan Menteng ini, seperti apa dari Bang Jo? Apa yang sebenarnya dihadapi di lapangan kalau melakukan misalnya tadi itu? Ya, yang pertama memang kita ketahui di Gambir ini banyaknya instansi pemerintah, ya, usaha bisnis dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang banyak juga warga yang memang sebetulnya masih ber-KTP di wilayah kami, tapi tidak tinggal di wilayah kami gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan ya. Nah, dan yang kedua, banyak juga ada satu daerah di macam di Kelurahan Buripulo, ada yang sudah dibebaskan, masih ber-KTP di wilayah, tapi tanahnya, rumahnya sudah tidak ada. Ini yang menjadi permasalahannya. Jadi kita tidak bisa serta-merta mencoret nama tersebut, ya, karena memang masih ber-KTP di wilayah. Jadi kalau menurut dari KPPS yang dulu itu, dia bilang pada saat hari H kadang-kadang datang. Nah, ini yang jadi. Tapi saya sekali lagi berterima kasih dengan stakeholder yang ada, terutama Pak Camat, Pak Lurah, yang memang betul-betul membantu kami pada saat itu untuk bagaimana yang pertama untuk apartemen adalah merekomendasikan supaya kita bisa bertemu dengan pihak manajemen, ya, pihak manajemen, dan kita minta space tempat untuk membuka untuk pendaftaran bagi pencoklit yang di dalam di apartemen tersebut. Dan yang kedua, kembali lagi melalui mereka juga dari Pak Lurah, kita juga mencoba mendekati RT dan RW-nya dan bersama-sama RT RW itu untuk mencoba mencoklit. Oke, kalau begitu ya, kalau persoalan kerugian yang ada. Kalau dari Bang Heru di Menteng seperti apa? Pernah saya waktu itu hampir marah-marah mau marah-marah Pak Tarli.
kok datanya tuh stuck gitu loh, nggak ada kemajuan gitu. Dia bilang susah bang ditemuinya. Akhirnya saya dampingin gitu, saya coba dampingin ke lapangan. Itu benar, satu rumah pasti itu anjing kita mundur. Ya. Terus kita tinggal lagi, ada sebelah rumahnya kita tinggal pembantunya, RT-nya keluar. Itu berjarak, misalnya ini pagar, dia agak jauh gitu, sekitar 2 meter. Dia cuma ngelambai. Saya bilang, saya dari KPU enggak. Dan dada aja semua. Dia nggak mau ngelayanin kita gitu loh. Namanya mau datang gitu. Lalu sedikit frustasi juga tuh. Sebelah lagi saya coba ada security. Nah, saya tanya security gitu kan, security-nya ini yang punya rumah itu. Wah Pak, mohon maaf Pak, itu nggak bisa terima begini Pak. Lah kita resmi loh gini kalau nunjukin segala macam. Bapak lapor dulu ke RT deh. Duh, masa ini lapor ke RT ya, kita turutin lah. Saya lapor ke RT, RT-nya saya lapor RT, kata RT-nya, Bapak coba lapor ke RW. Saya lapor ke RW, setelah ke RW bilang, Bapak udah izin dulu sama kelurahan. Kok urusan gini izin sama kelurahan? Enggak, kalau masuk kemari harus dampingi sama orang kelurahan gitu kan. Ya udah, solusinya jadi ujungnya itu harus dampingi sama orang kelurahan untuk mendata. Itu saking sulitnya di Menteng itu. Oh jadi benar itu bang ya, kalau ada sebenarnya cerita-cerita yang berkembang, misalnya ketika pantai digital atau misalnya petugas KPP kita mendatangi rumah, terkadang yang menyambut itu Anjing. adanya Iya, hewannya. Iya. begitu Memang dan atau juga kadang ada orangnya tapi tidak mau meladeni. Betul. Karena tamu asing bagi mereka tuh ya apapun alasannya enggak, kalau nggak ada janji sama sekali, karena kemungkinan mereka juga dipesankan oleh majikannya jangan terima apapun siapapun dia kalau tanpa ada. Nah tapi kalau sudah begitu, bagaimana akhirnya untuk melakukan copy tadi? Tetap menyesuaikan ya harusnya? Langsung kita menghubungi kelurahan, kita langsung koordinasi sama Pak Lurah, kita bicara kronologisnya bagaimana. Pak Lurah ya dengan responnya langsung cepat turun. Maksudnya tetap bisa dilakukan? Bisa. Tapi melalui proses yang panjang ya? Di koordinasi dengan RT? Enggak, didampingin sama pihak kelurahan. Iya maksudnya sebelum itu kan koordinasi. Iya, koordinasi. Kita koordinasi ke RT, sebelum ke RW, satu yang di kelurahan, Iya, baru didampingi. ya. Butuh waktu yang sangat panjang. Iya. Oke. Nah, sekarang juga sebenarnya ada hal yang unik yang terjadi di wilayah kita, khususnya wilayah kita Gambir bang ya, bahwa memang karena kebetulan istana negara tempat tinggal presiden adanya di Gambir, sehingga dalam beberapa kali pemilu presiden itu melakukan pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya itu di wilayah Gambir ya. Nah, makanya saya kita bilang ada namanya TPS VVIP gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa persiapannya? Persiapannya jadi begini. Yang pertama adalah memang sulit sekali karena kita tahu begitu sibuknya presiden ya, sampai-sampai kita selalu berkoordinasi dengan KPU kota, kadang-kadang juga dari KPU provinsi juga memberikan ini bahwa apakah nama presiden tersebut terdaftar dalam DPT dan apakah mau memilih di wilayah gitu ya. Sampai biasanya itu Hamin 30 lah ya, itu baru ada kepastian beliau akan memilih di wilayah Gambir gitu. Nah, prosesnya selanjutnya adalah setelah tim coklit mencoklit beliau di istana ya, kepastian bahwa akan memilih di wilayah Gambir. Selanjutnya kita mencari TPS ya, TPS yang otomatis yang terdekat dengan wilayah ya, dan yang masih dalam lingkungan, maksudnya lingkungan dalam RW setempat gitu. Kita mencoba bersurat kepada misalnya instansi di mana yang ada yang kira-kira memang sesuai dengan SOP. Tapi biasanya kadang-kadang ketika sudah kita tentukan, kalau dari pihak sekretariat atau dari pihak dari pihak Perseknek
karena harus mengecek juga apakah sesuai dengan SOP. SOP-nya kan adalah dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, apakah ada ruang apakah ada ruang istirahatnya, apakah ada toiletnya, bagaimana, itu semua dicek semua. Setelah udah oke, kita bersurat itu misalnya kayak kemarin di Lemhanas akhirnya disetujui dan memang ini tidak terubah. Saya di sini juga berterima kasih sekali sama camat saya bahwa memang boleh dibilang hampir tiap kali dia mengecek apakah bagaimana persiapan dan lain sebagainya melalui lurahnya, melalui stakeholder yang ada. Setelah itu biasanya itu H-7 orang dari sekretariat atau seknek itu survei langsung. Kalau memang sudah sesuai, ya akhirnya kita pakai untuk tempat itu. Tapi kita juga ada beberapa gambaran. Kalau sini tidak, ini gitu. Jadinya ada semacam persiapan. Kalau seandainya memang di sini ditolak, kita masih bisa ada di sini. Jadi hal-hal seperti itulah. Tapi memang yang jadi permasalahan utamanya adalah belum bisa mencoklat beliau ini apakah mau apa ini. Jadi kita jauh-jauh itu belum bisa kita menentukan gimana TPS itu bisa didirikan gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ini Bang, lamanya di dalam menunggu dan persiapan ya, karena belum tahu pasti apakah memang menggunakan APD di wilayah total, dan juga nantinya tahunya mungkin juga setelah menjelang terakhir ya. Dan kemudian ketika sudah pasti koordinasi ataupun dari pihak istana dan turun untuk akan mengecek dan mengecek untuk sesuai dengan SOP-nya ya. Karena sebenarnya dalam hal TPS ini kan juga SOP-nya juga semua sama dengan kita ya. Betul. Tetapi dalam khusus mengenai tadi presiden itu ada memang harus kerjasama ataupun koordinasi dengan khususnya protokoler dan pas pampres ya. Sebab ditambah lagi begini, kadang-kadang bukan hanya presiden itu, karena biasanya itu ada banyak juga nanti yang ikut itu. Jadinya apakah menterinya kah, ataukah apakah keluarganya juga ikut ini. Jadi betul-betul memang harus disiapkan secara matang, terutama DPT-nya, jangan sampai menteri melebihi gitu kan. Di situ. Tapi memang kalau untuk wilayah kami memang di kelurahan kami itu memang sedikit ya memang DPT-nya gitu ya. Jadi bisa lah ada spare untuk itu. Iya, jadi berarti memang KPPS kita dan juga termasuk BPPS kita butuh kerja ekstra di situ ya. Karena yang pertama juga tadi memang tidak bisa kita juga berapa pemilih yang akan dibawa dari bahkan juga mungkin ada dari menteri atau rombongan yang lain. Betul. Kemudian juga tentu akan diiringi oleh media kan. Iya. Sehingga memang butuh persiapan yang panjang dan melelahkan. Serta kehati-hatian, dalam arti kata kehati-hatian, karena jangan sampai juga VVIP nanti di saat hari nanti badan persiapan KPPS yang betul-betul kita harus siapkan SDM yang terbaik gitu. Bahkan sampai harus kita buat satu macam cadangan. Kalau sampai nanti yang kenapa-napa sakit pada saat hari kan ini ada sampai ke situ kita siapkan itu. Nah, ini gitu. Jadi kalau tiba-tiba ternyata presiden menggunakan ini di situ, KPPS dan juga PPN merasa gimana rasanya, kecewa atau gimana? Kalau kekecewaan sih ya, karena memang itu kekecewaan pasti ada karena memang persiapan sudah segitu matang. Tapi kalau memang harus begitu ya nggak boleh buat sih. Memang kita yang penting sudah berbuat maksimal untuk jangan sampai ada satu celah yang membuat kita jadi kalau memang dia presiden itu memilih di wilayah kami itu memang betul-betul memang merasa puas dan aman gitu sesuai dengan prosedur gitu. Terima kasih Bang Jo. Nah sekarang Bang Erwin, mereka juga sebenarnya itu juga kawasan Erwin, maksudnya juga banyak beberapa bicara tinggi juga di sana. Tentunya juga TPS juga harus dibuat sedemikian rupa. Tetapi memang SOP tetap aja SOP yang dari
bagaimana Bang pengalamannya dengan misalnya ada di TPS yang ada di kawasan-kawasan pejabat-pejabat tinggi? Kalau di Menteng itu berbeda dengan di Gambir. RW-nya sangat-sangat kooperatif gitu. Terus untuk penempatan TPS mereka yang lebih tahu, lebih paham. Karena kan itu lingkungannya kan rumah-rumah gede, besar, kita nggak bisa nentuin di sini-sini. Nah, jadi mereka itu dari tahun ke tahun itu melakukan satu titik gitu. Seperti Taman Surapati itu RW 5, Kelurahan Menteng. Itu satu titik di Taman Surapati ada 4 TPS di situ. Jadi dikumpulkan gitu loh. Untuk katanya mereka untuk mempermudah juga warga tahunya itu di Taman Surapati. Sekaligus juga di situ uniknya setelah nyoblos itu ada tanda birunya cinta, itu boleh makan ada situ. Jadi ada hidangan. Dan itu dana anggaran semua dari Bu RW gitu. Enggak, Bu RW-nya hanya dia. Jadi mereka nggak nanya itu anggaran untuk pembuatan tenda berapa karena melebihi ekspektasi kita. Benar berapa 12 kali ya ukuran gitu. Ditambah lagi dengan kalau tenda kan biasa kalau di gang-gang itu kan cuma tenda doang. Nah, kalau mereka itu dihiasin dengan warna-warni di atasnya semua segala macam, ya mereka yang tanggung. Karena memang lahan ada ya. Luas ya. Iya, beda kalau di edisi yang sebelumnya kemayoran Tanah dan Johar itu memang rata-rata wilayah itu tempat-tempat TPS itu adanya di gang-gang, tidak ada lagi ruang-ruang kosong. Nah, tetapi kalau untuk semacam Menteng itu masih bisa ditempatkan TPS yang sesuai standar. Ya betul. Dan bahkan warga ataupun RW-nya di sana itu sangat mensupport. Dan juga tanpa misalnya kita mereka sediakan semuanya. Oke, sampai yang mau saya akan ada makan siang gitu. Saking memang antusias dan mendukung pelaksanaan. Nah, tetapi kemudian sebenarnya di kedua kecamatan ini tingkat partisipasi pemilih itu memang rendah. Saya tidak tahu apakah kalau menurut Pak Minggu dan juga Pak Edwin disebabkan oleh tadi memang kepedulian mereka yang sudah minim gitu ya. Tadi kalau ceritanya pun dari petugas KPU tetapi mereka juga tidak melakukan ini. Atau juga memang sebenarnya karena sesungguhnya mereka banyaknya di luar daerah gitu, maksudnya rumahnya memang betul ada di wilayah Gambir, tapi ada mungkin yang sudah tinggal menetap di luar negeri atau bertugas di tempat lain. Dan biasanya kira-kira hal mana tuh yang menyebabkan bisa menjadi partisipasi rendah? Dari mana dulu? Saya ngalamin pas di pilkada waktu itu zamannya Ahok Manis ya tahun berapa aja? Ya 2017. Itu di Kelurahan Gondang dia sampai 97% kalau nggak salah, tinggi. Nah itu mencerminkan berarti siapa calonnya, warga datang gitu loh. Kalau calonnya nggak keren ya udah gitu. Ada memang juga dari teorinya memang begitu ya, bahwa partisipasi ini bisa juga dilihat dari sisi pendidikan pemilih, tetapi juga bisa juga partisipasi aktif dari pemilih sendiri, dan juga dipengaruhi oleh calon yang sedang berkompetisi. Betul. Jadi memang kalau kita juga lihat di pilkada terakhir kemarin 2024, mungkin salah satu pengaruh ya bahwa dengan calon yang ada di luar harapan atau ekspektasi sehingga memang sampai itu yang jompo nenek itu datang ke TPS saat itu saya lihat sendiri antusiasnya gitu karena calonnya ada calon gue nih gitu loh kalau dia datang gitu. Kalau calonnya nggak keren ya dia nggak mau datang. Tetapi ini Bang Jo, kalau kayak di kemarin di Gambir, kaitannya contohnya ada di daerah kawasan Pampres ya. Ternyata karena mereka masih KTP terdaftar di situ, tetapi mereka sebenarnya juga tidak berada di tempat ya. Iya. Akhirnya itu menyebabkan partisipasi pemilih gitu. Ya di samping itu juga begini ketua. Biasanya karena letak geografis ya, letak geografis seperti macam di veteran, tak akan juga dia akan bisa pergi ke Pejambon.
ya kan? Atau dia di mana di Jalan Majapahit, nggak mau juga dia akan pergi ke Tanah Timur. Ya Karena kan? terlalu jauh ya. Cukup jauh. Itu kalau dibanding-bandingkan dengan daerah wilayah lain. Oh iya, tapi kan memang kalau di Jakarta kan cukup, maksudnya letak geografis ini yang menentukan ya. Kedua, ya seperti yang tadi bilang calon ya, memang calonnya ini. Dan yang ketiga itu kayak semacam di Pak Pampres kemarin itu di samping ya memang juga dia KTP tapi tidak berdomisili, tapi ada juga karena nggak bisa kan kita membuat TPS itu di belakang, kita tidak bisa di dalam asrama itu ya. Kita buat di belakang. Sedangkan di belakang ini dia harus berputar, ya dia harus berputar. Inilah mungkin yang membuat jadi partisipasi pemilih jadi berkurang gitu. Nah, berarti juga titik penentuan titik lokasi TPS itu sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh ya. Kita Jakarta. Di mana Budi Puro begitu terpotong oleh kereta. Oh, Ya, keren ya. ya. Jadi nggak mungkin dia mau ke sana gitu kan. Tapi kalau dibuat di sini, pemilihnya kurang begitu. Gini, karena kan ketentuan kan misalnya 500 gitu kan. Ya. Dan 500 ini sebetulnya kalau hanya 300 mungkin bisa gitu kan. Nah, tapi karena 500 harus digabung ke sini, akhirnya tidak mudah. Dia akan kesulitan ya. Tapi antara yang dua ini terpisahkan oleh Kereta itu yang jadi masalah. juga dalam partisipasi. Nah, oke. Nah, juga sebenarnya juga ada permasalahan terkait dengan sulitnya kita untuk mencari sumber daya manusianya ya. Misalnya untuk ahli dan juga untuk misalnya KPS. Saya ingat betul pada waktu yang lalu itu bahkan kita harus minta dari Impor. wilayah terdekat gitu kan ya. Impor ya. Nah, ini bagaimana ke depan mengantisipasi hal seperti strateginya apa? Itu tetap berjalan dengan koridor, saya aturan. Kedua, emang nggak bisa dipaksakan gitu. Kita sempat soalkan datang ke RW-nya, dia bilang, jangankan 7, 5 aja ini susah. Kita begitu, nggak ada orangnya. Bisa nggak? Dia mau minta itu pernah bisa nggak? Nih security saya tanya KTP-nya, KTP luar, aduh nggak bisa bang, nah, gitu. Tidak terbentuk dalam aturan. Aturan. Akhirnya solusinya kita minta dawis para dawis itu wisma kan mereka kan aktif tuh ya. Tapi Akhirnya jumlahnya terbatas. iya terbatas ya. Cukup akhirnya dengan dawis itu. Kalau di Gunung Dia tuh akhirnya dengan dawis, kalau di Menteng itu sama mereka lebih kooperatif RW-nya. Jadi jauh hari mereka udah nyari gitu loh. Tinggal 1-2, kalau 1-2 itu kurang baru dia lempar ke PPS gitu. PPS akan nyari gitu loh. Jadi PPS itu nyiapin nama-namanya. Kan kalau pendaftaran kan sudah mesti ada cadangan ya. Nah cadangan itu akan diimpor gitu. Iya, itu ya. Dan memang sebenarnya kita sulit keluar dari masalah ini ya. Iya. Karena untuk kawasan-kawasan Elit, tadi, iya. karena mereka juga mungkin terlalu sibuk. Betul. Tambah lagi usia. Kan maksimal 55 Ya. gitu loh. Yang senior tuh nggak bisa lagi masuk ke situ gitu loh. Sedangkan yang muda, oh enggak. Yang masih lagi oh enggak gitu loh, nggak bakalan mau dia gitu. Itu memang satu permasalahan di Menteng itu begitu. Nah, kalau di kami seperti apa? Masih secara khusus ini ya, kita memang harus membedakan kawasan yang diambil. Iya. Ada yang cukup KNRI, tapi juga masih ada juga memang yang standar perbatasan dengan wilayah ke barat. Kalau untuk Gambir sih alhamdulillah ya, karena saya akui juga Bu RW-nya ini betul-betul dia mempunyai data gitu ya. Maksudnya warganya memang yang betul-betul yang mempunyai SDM yang memang mencukupi gitu ya. Jadi kita tinggal bilang Bu RW kita butuh KPPS. Oh iya nih ada nih dia bilang segini. Jadi kayaknya Bu RW-nya ini betul-betul siap ya dalam hal segala sesuatunya.
kembali lagi juga tadi persiapan TPS, bahkan sampai dia mengeluarkan uang sendiri itu untuk apalagi kalau bang VIP yang untuk presiden datang, untuk seragamnya, kadang-kadang di daerah itu RW lah yang Padahal KPU punya dia gitu. Nah, kita sudah masuk ke bagian yang terakhir. Nah, untuk hal yang terakhir ini saya mau coba mendengarkan dari Pak Heru dan Pak Tuhan. Selama tadi disampaikan dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun 2009, 2004 dan seterusnya itu, hal apa yang memang sangat membekas yang sampai sekarang masih diingat? Ada hal yang dari Pak Tuhan. Ya, kalau saya memang merasa kita di mana keluarga besar dari KPU Jakarta Pusat, ya, saya merasa betul-betul saya masuk ke dalam badan ad hoc ini, alhamdulillah merasa kompunya sudah banyak, itu yang pertama ya. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder sangat baik, apalagi dengan juga dengan lurah, dengan camat di sini itu banyak kita kenal gitu. Jadi kemanapun kadang-kadang kita ini beliau tuh pasti juga ini nih PPK nih. Jadi selalu itu yang kadang-kadang di samping pengabdian kita memang akan merasa puas gitu ya kalau memang kita sudah berhasil dalam menjalankan sebuah tugas amanah ini gitu. Dari Bang Heru? Kalau saya membekas itu kalau saya bisa menyelesaikan satu permasalahan. Contoh gini, saya waktu itu pernah pas lagi jadi PPS itu, padahal RW itu kenal sama saya, kenal akrab. Datang-datang marah-marah, ngobrak-ngobrak gitu. Gue nggak mau tahu nih, Win, nama ini mesti kagak ada, karena gue nggak kenal nama ini. Bang, saya nggak bisa nyoret bang, nanti saya kena undang-undang pemilu bang, saya kena pidana bang. Ya tapi gue nggak mau tahu. Ini kan lu bubarin aja, gue nggak ada pemilu dapat gue. Maksudnya kenapa tidak dicoret? Karena yang bersangkutan punya KTP situ, tapi RT-nya itu nggak tahu, gitu loh. Itu siapa gitu loh. Gitu. Padahal kita punya Data. aturan mengenai ini selama memang KTP di situ. Iya. Ya memang dia terdaftar Iya. pemilih. Hanya saja RW ini mungkin nggak paham tentang itu. Betul. Karena dia merasa orangnya tidak ada, ya sudah, cuek aja. Itu menjadi hal yang Masalah ya, akhirnya ujungnya ya saya ajak dia ke ruang lurah, saya ngobrol sama lurah gitu loh. Kita tenang ya, udah aja. Kalau saya dikasih solusi, sekarang gini deh, bang, saya panggil abangnya kan. Abang pas hari tungguin aja di TPS itu. Gitu. Kalau dia datang, tinggal sodorin, suruh pindah. Kalau enggak, ya bang minta itu uang sampah segala macem lah. Berapa tahun di sini gitu kan beres kan bang. Oh iya juga ini benar. Gitu. ini selalu bisa dinilai. Iya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir karena tanpa terasa kita ngobrol dalam perbincangan ini sudah 30 menit lebih. Oleh karena itu, saya minta sebagai closing statement harapannya ke depan seperti apa dalam pemilu kita di sana. Harapannya pada saat pembentukan pertama Pantarlih itu sebisanya tuh jauh-jauh hari, karena mencari Pantarlih, mencari KPPS itu agak-agak susah kalau di daerah Menteng gitu loh. Kalau kita datang nih misalnya tinggal seminggu kita datang ke RW-nya pasti nyap-nyap. Lu kan pengalaman, masa udah mepet gini baru ngasih gitu loh. Walaupun itu masih dua minggu gitu, tapi mereka akan teriak gitu karena emang kalau di daerah padat kan gampang, orang-orang itu udah gitu kan agak sulit gitu loh. Maksudnya yang terlambat di sini siapa Pak? Waktu untuk pembukaan pendaftaran gitu loh. Walaupun itu sebulan ya mereka anggap itu masih kurang waktunya gitu loh, karena mau nyari orangnya itu benar-benar bikin pusing gitu. Karena memang tidak banyak masyarakat SDM-nya nggak ada. mau memberikan tenaga, khususnya saya mengurusi hal yang bagi mereka mungkin remeh-temeh, juga sulit gitu. Apalagi juga dengan misalnya pengalaman bagaimana menulis plano yang banyak juga memang masyarakat itu menceritakan mengurungkan niat untuk bisa menjadi KPPS karena merasa sulit
dan waktunya terlalu Nah, lama. tambah lagi memang waktunya pas dari pelantikan KPPS itu dengan hari hanya itu kan cuma sebulan kalau nggak salah ya. Bagi saya itu waktunya sangat-sangat kurang karena kita harus door to door ke RW gitu untuk melakukan bimtek tambahan. Kalau mereka udah nentuin jadwal. Kok hari ini minta bimtek, kemarin minta bimtek gitu. Itu yang bikin apa? Karena soal tadi sulitnya mencari SDM wilayah ya. Jadi waktu yang sebulan itu kadang tidak Cukup ya, ditambah lagi kalau memang ART-nya udah punya KTP sistem pasti ART-nya yang jadi KPPS-nya. Makanya mereka berpikir, gua nggak mau ini pemilu amburadul nih di sini gitu loh. Gua mau baik-baiknya. tapi meskipun seperti itu ada kendalanya dalam pelaksanaan hari H semua kan bisa terlaksana. Alhamdulillah. Ya dengan solusi pokok kalau ada apa-apa telepon saya langsung. Itu saya ngasih solusi gitu. Ini nomor telepon saya, telepon saya langsung gitu kan. TPS berapa, kelurahan apa, telepon saya. Gitu. Saya ujungnya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Yang penting tenang. Gitu. Terima kasih Bang Iri. Nah sekarang Bang Jo, ini apa harapannya ke depan Jo dengan pemilu Jakarta? Harapannya ke depan adalah biasa kita membuat satu statement ya. Kalau nggak kepepet bukan KPU. Ya. Inilah yang biasa ini. Jadi mudah-mudahan yang nanti ini akan berjalan sesuai memang dengan jadwal yang memang betul-betul tepat ya. Yang pertama adalah juga sosialisasi. Karena kenapa beberapa kali juga mengenai pemilih nanti yang berhak memilih ini kadang-kadang juga sepertinya sosialisasinya kurang ya. Di TV atau di media-media mana maksudnya kalau memang secara dekat ini kadang-kadang KPU memberikan sosialisasi atau di TV itu secara terpotong. Saya nggak ngerti apakah KPU-nya kah ataukah memang medianya ya. Misalnya boleh memilih hanya menggunakan KTP. Tidak ada lagi bahasa kecuali dia mengurus di tempat yang ini ya, dia mengurus di tempat sesuai dengan ada ketentuannya gitu kan. Jadi pada saat di ujung ya, biasanya mau besok mau hari H itu berbunyi-bunyi orang minta surat pindah. Jadi kemarin kita sampai di kelurahan mana itu sampai jam 2 atau 3 malam kita mau nggak mau kita harus belum lagi mengatur dia nanti ditempatkan di mana. Itu yang pertama. Yang kedua untuk sosialisasi KPPS supaya terjadi jangan sampai KPPS ini adalah memang ujung tombak di bawah. Jangan sampai nanti permasalahan yang di bawah ini akan menjadi kacau ya. Kalau memang tidak tidak sama mindsetnya dengan yang sebelumnya begitu. Kadang-kadang dari 7 orang ini juga berbeda-beda. Harapan saya malah kalau bisa dengan pengawas TPS-nya pun harus dibintek kalau bisa sama-sama jadi supaya sama nanti dalam hal ini. Misalnya yang satu bilang tidak boleh orang dari luar gitu ya pemilih pindahan. Pengawas TPS bilang boleh selama ada cuma KTP. Itulah yang kadang-kadang membuat jadi agak komunikasi jauh ya. Belum lagi berapa surat pemilih yang harus diberikan. Nah inilah yang kadang-kadang membuat jadi agak mengganggu gitu ya. Yang ketiga harapan juga adalah logistik jangan terlalu mepet. Ini enggak ya. Karena bagaimana kita memecahkan sesuatu permasalahan belum logistik kita ini masih banyak yang lain. Belum lagi ada dengan surat edaran, biasanya surat edaran itu boleh dibilang kadang-kadang kalau dulu tuh per jam itu ganti lagi surat edaran, ganti lagi itu. Maksud saya cobalah kalau dengan diatur dengan manajemen yang baik, logistiknya memang tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah ya. Saya rasa itu memang semua akan berjalan lebih baik. Harapan saya ya ke depannya ya seperti itu ya, mudah-mudahan pemilu yang akan datang akan menjadi lebih baik dan akan menjadikan memang pemilu ini membuat bukannya pemilu yang menyeramkan gitu, jadi pemilu yang memang menyenangkan dan menggembirakan gitu di sini. Ya. Kita tentunya berharap seperti itu ya Bang Jo. Ya. Memang banyak terjadi misinformasi yang terjadi baik misalnya melalui media massa gitu kan, ataupun bahkan antar
kita penyelenggara gitu ya. Sehingga akhirnya yang sebenarnya merasa dilakukan itu adanya di tingkat bawah, itu mesti ya. Bagaimana kader kita untuk PK ketika dalam melaksanakan aturan-aturan itu diwarnai dengan informasi-informasi yang berbeda, sehingga ya ujungnya ada perdebatan-perdebatan yang sudah terjadi di tingkat bawah. Tapi alhamdulillah kalau selesai kan katanya ada kepuasan sendiri buat kita gitu. Ya, tentunya untuk pemilu yang terbaik. Amin. Ya. Nah, terima kasih Bang Johan dan juga Bang Ewi. Kita sudah masuk kepada bagian yang terakhir dan kita berharap amal semua dalam keadaan sehat, dalam aktivitas dan kita akhiri obrolan kita di Kopi Pecampur. Terima kasih teman pemilih atas kebersamaannya dalam acara Kopi Pecampur. Kita obrolin pemilu di Pecampur. Sambil ngopi, kita ngobrol tentang pemilu. Terima kasih atas kebersamaan teman pemilih pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar Anda pada kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Oleh karena itu, tetap mengikuti acara-acara podcast dari KPU Jakarta Pusat dalam acara Kopi Pecampur. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.